Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, dalam kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan atau membahas satu tema Islam menghargai waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Asr yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam surat ini Allah bersumpah dengan waktu. Allah katakan demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Tapi ada kecualinya, yaitu orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Begitu pentingnya waktu. Allah bersumpah dengan waktu, tidak saja di dalam surah Al-Asr, beberapa ayat, terutama surah Wadduha. Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu matahari naik sepengal. Ada lagi surat yang Allah bersumpah dengan waktu, wal laili, demi malam, wan nahari. Semua ini menunjukkan bahwa waktu itu betapa penting harus kita manfaatkan. Sehingga Sayyidina Ali pernah mengatakan, al-waktu kasaif, al-waktu kasaif, illam taqtahu, illam taqtahu qata'ak. Jika kamu tidak bisa, sesungguhnya waktu itu adalah ibarat sebuah pedang. Apabila tidak bisa menggunakan pedang itu, maka Anda akan dipotong oleh pedang itu. Sungguh waktu ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan para sahabat as-sabiquna al-awwalun, as-sabiquna awwalun, itu dengan waktu sangat tamak, rakus dengan waktu, melebihi dari mencari dinar ataupun mencari uang. Kenapa? Karena para sahabat dulu, dia mengetahui bahwa waktu itu benar-benar dimanfaatkan. Sangat tragis sekali kalau orang tidak bisa menggunakan waktu. Dia sama juga meracuni hidupnya. Tidak bermanfaat buat keadaan, tidak bermanfaat buat kehidupan. Para pemirsa yang budiman, maka berbicara dengan waktu. Satu kisah di dalam satu riwayat, Nabi Nuh alaihissalam pernah didatangi oleh malaikat. Malaikat bertanya kepada Nabi Nuh,
wahai Nabi yang terpanjang umurnya. Kita tahu bahwa Nabi Nuh itu umurnya itu mencapai 1.500 tahun kurang lebih. Dakwahnya 950 tahun. Yang pada waktu itu umatnya diangkut ke kapalnya. Pada waktu malaikat datang kepada Nabi Nuh, malaikat bertanya, wahai Nabi Nuh, bagaimana engkau melewati dunia ini? Apa jawaban Nabi Nuh? Wahai malaikat, dunia ini ibarat sebuah rumah yang mempunyai 2 pintu. Aku masuk dari pintu depan dan aku keluar dari pintu belakang. Itulah dunia. Amat sangat singkat sekali dunia ini. Dari pembicaraan antara Nabi Nuh dengan malaikat tadi, Quran, firman Allah menjelaskan betapa dunia ini sangat singkat. Di dalam surah 79, surah An-Nazi'at, ayat 46, Allah berfirman, a'udzubillahi ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, pada hari ketika mereka melihat hari berbangkit, seolah-olah mereka tidak lama tinggal di dunia ini. Illa asyiyatan aw duhaha. Ya, antara pagi hari dan sore hari. Antara sore hari dan pagi hari, itulah waktu, sangat singkat sekali. Waktu. Mari kita memanfaatkan waktu. Bagi siapa saja yang tidak bisa memanfaatkan waktu, sama juga mereka meracuni hidupnya. Maka waktu harus kita memanfaatkan waktu. Kita isi waktu dengan membaca Quran. Kita isi waktu dengan membaca buku-buku Islam yang bermanfaat. Inilah yang sebagaimana Allah menghargai waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Tetapi sangat tragis sekali keadaan sekarang. Betapa banyak, terutama para pemuda, dia habiskan waktu. Dia tidak memanfaatkan waktu. Sama juga dia meracuni hidup. Dia habiskan waktu dengan bermain judi, main gaplek berjam-jam. Dia sia-siakan waktu itu. Maka dalam kesempatan ini, marilah kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kita isi waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal soleh. Kalau tidak bisa memanfaatkan waktu, maka rugilah manusia itu. Sebagaimana Allah firman tadi, demi masa, kata Allah, wal asri intan insana lafi husri, sesungguhnya manusia, semua manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Inilah ayat ini, singkat tapi padat, mempunyai makna yang sangat dalam. Sehingga seorang ulama besar, ya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, kalaulah Allah menurunkan hanya surat wal asri untuk manusia, ini sudah cukup. Betapa pentingnya ya, waktu ya, kita harus jaga ini. Para pemirsa yang budiman, maka kesimpulannya, kita menghargai karena waktu itu adalah anugerah dari Allah.
Jangan kita sia-siakan waktu. Mari kita memelihara waktu, kita jaga waktu agar hidup kita bermanfaat buat dunia. Hadirin para pemirsa yang budiman, inilah yang saya sampaikan. Mari kita rubah sikap hidup kita, kita isi waktu ini dengan yang bermanfaat. Jangan kita sia-siakan. Inilah sementara yang saya sampaikan. Betapa waktu ini ibarat sebuah pedang. Al-waktu kasayf, kata Sayyidina Ali. Waktu itu ibarat sebuah pedang. Ilam taqta'hu, kata, apabila tidak bisa memanfaatkan pedang ini, maka Anda akan dipotong. Nah, para pemirsa yang budiman, sekali lagi, marilah kita menghargai waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga sebagaimana saya kutip seorang pujangga Cina pernah mengatakan, Yu shi kentai shi, se juang se janji shi, jiang shi janji shi. Kata pujangga Cina ini, Yu shi kentai shi. Orang bodoh, orang lemah itu menunggu, melewati waktu kesempatan yang ada. Bodoh mereka. Kemudian kata pujangga Cina tadi, juangzhou sensi. Orang pintar menciptakan kesempatan. Pintar orang. Dia ciptakan, dia adakan pengajian, dia adakan pertemuan-pertemuan, membahas, mentadabur Al-Quran. Pintar. Tapi yang lebih dahsyat kata pujangga Cina tadi, Jiangxi janji sesi. Jiangxi janji sesi. Orang cerdas adalah orang yang merebut kesempatan. Sesi itu kesempatan peluang. Dia rebut kesempatan, dia datang ke majelis taklim, dia mendengar ceramah. Ini dikatakan cerdas menurut. Tapi bagi orang Chinese, kata-kata pujangga ini, kalau untuk bisnis, emang inilah. Dia lihat ada kesempatan, apa yang bisa dia bisniskan. Tetapi bagi kita, bahwa kehidupan ini harus kita isi semaksimal mungkin. Karena hidup kita ini untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Jariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, tidakkah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi hidup kita ini adalah ibadah. Semua ini kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, mencari penghidupan, pergi pagi pulang malam, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Ini semuanya adalah untuk Allah, bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi hidup kita ini sudah ada yang mengatur, cuma kita berusaha. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah di dalam surah Fussilat, kamilah pelindungmu, kata Allah, untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jadi
Jadi semua ini untuk Allah. Semua ini kita kembalikan kepada Allah. Hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah. Ibadah kita semuanya. Maka kata Allah, hidup kita ini adalah ibadah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Nah, para pemirsa yang budiman, inilah sementara bisa saya sampaikan. Mari kita menghargai waktu. Jangan kita sia-siakan waktu. Wasting time, jangan membuang waktu. Manfaatkan waktu selagi kita hayat di kandung badan. Demikianlah bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum